Shalom, selamat pagi semuanya. Mari kita memuji Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Yuk, mari kita berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, sudah syukur Kau baik, Kau sungguh aku sungguh sangat baik. Kau sudah berikan satu hari lagi yang indah ini bagi kami. Syukur, terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Kau berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu. Dan Kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Kau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita pujikan lagu pujian bersama Yesus. Bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia
Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja, Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala raja. Amin, amin, amin. Shalom, selamat Haleluya. pagi Bu Foni, Esther, Sepsi, Pak Anton, Cece Emi, Pak Bambang, Bu Vera, Bu Wanda, Pak Budi, good morning, Pak Martin, Bu Martin, selamat pagi semuanya. Haleluya. Mari kita baca Filipi 2 ayat 1 sampai 5. Filipi 2 ayat 1 sampai 5. Filipi 2 ayat 1. Filipi 2 ayat 1 sampai 5. Nah, perikop nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Filipi 2 ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin. Amin, amin, amin. Nah, ini topiknya adalah saling membantu. Menjelang esok hari ya, Ya. 17-an. Malam ini kita akan berkumpul satu RT bahkan satu RW untuk malam tirakatan ya, malam mengucap syukur atas kemerdekaan RI yang ke-79. Itu dibutuhkan bahwa warga saling membantu. Seorang ibu merasa paduan suara ya, masuk paduan suara, merasa dirinya tidak bisa nyanyi ya. Tapi sebetulnya dia itu ingin ikut berpartisipasi, tapi kok dilihat di dalam rekaman suara itu kok dirinya kayak patung katanya begitu ya. Tetapi saya bilang, Bu, kalau ibu mundur, nanti semua pada mundur ya, karena beliau itu pemimpin. Nah, ibu sebaiknya ikut aja, soal nanti mau tampil enggak tampil nanti urusan belakang, saya katakan begitu ya. Seragam karena dapat gratisan ya diterima aja. Dia ngomong seragamnya mau tak kembalikan, enggak usah Bu, biar aja. Maksud saya nanti malam kalau dia sudah kadung pakai seragam mau enggak mau kan ya tampil gitu ya. Jadi itu cara kita mendukung seseorang ya, kalau dia enggak pede gitu ya. Nah, kita di situ saling membantu ya. Memang namanya mak-mak ya, cerewet pasti. Mak-mak kalau enggak cerewet bukan mak ya. The power of mak-mak. Maka kumpulan itu tidak boleh tersinggung ya, kadang-kadang ada ngomongannya tidak enak makanya bisa tersinggung. Ya, tetapi karena kita juga sudah biasa ya. Sudah mereka juga mak-mak yang dulu bekerja kemudian pensiun ya. Jadi sudah biasa dengan segala macam
karakter orang gitu ya. Main perintah kan. Jadi kita kedapatan saling membantu ya. Begitu juga nanti malam ketika kita menyediakan konsumsi, ternyata ada yang menyumbang ini, menyumbang itu, ada yang mau masak menado ya, ada yang menyuruh tetangga masak sate dan gulai kambing. Saya ketiban masak tumpeng ya karena juara 2 dan masak tumpeng yang seperti yang dijuarakan itu. Yang lain masak tumpeng nasi putih tapi lauknya menado. Waduh, ini aneh. Tumpengan itu kan Jawa tapi dia Juga masak ada menado ya. Polo pedem. Yang tadi Polo pagi pendem sudah itu nyuci kacang 3 bal. 3 ember. 3 ember. Tapi kacangnya kecil-kecil saudara ya, enggak Iya. besar-besar. Harus milih dulu. Karena mungkin terburu-buru untuk dipetik nang selak dapat uang ya. Sehingga dipetiknya tidak menyenangkan ya, tidak 3 biji tapi cuma 2 biji, 2 benjolan gitu ya. Nah, tetapi kita seneng aja, biar aja gitu ya, nanti dimakan bareng-bareng. Nah, kelihatan kita bahwa kita saling membantu di situ ya. Setelah beberapa tahun absen karena COVID, maka kita lebih punya greget untuk saling membantu. Nah, masalahnya juga ada yang sampai masuk rumah sakit ya karena kecapean. Tapi mudah-mudahan hari ini bisa keluar gitu ya, karena diare saja ya. Nah, inilah Filipi 2 ayat 3 tadi ya. Kita baca sekali lagi Filipi 2 ayat 3. Filipi 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah, Amin. inilah poinnya. Kita bisa saling membantu kalau kita dapat menghormati orang lain ya. Kalau kita sudah tidak naruh hormat, merasa hanya diri kita sendiri yang paling bagus, kita tidak bisa saling membantu ya. Tetapi kita dengan rendah hati ya, ini dikatakan sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri ya. Jadi ketika kita di dalam satu kelompok, entah itu nanti grup lomba 17-an ya, kalau kita mau main menang sendiri akhirnya jadi kalah ya. Tetapi ketika satu geng, satu grup itu saling mendukung, mempersilakan yang lain lebih dulu, menghormati yang lain ya, apalagi yang lebih tua begitu ya. Jadi akan terjadilah kekompakan gitu ya. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ya itu. Jadi kita harus punya sehati sepikir, kita mensukseskan acara 17-an. Bu Foni juga besok jadi motor dari perayaan 17-an di gereja ya. Tentu tidak mudah karena hari ini sudah harus membungkusi kado ya. Membungkusi hadiah-hadiah untuk pemenang. Mungkin minggu baru dibagi ya. Jadi acara-acara yang perlu didukung itu antara lain apa? Jalan sehat, konsumsi, ya itu perlu dukungan semua. Juga hadiah-hadiah itu perlu dukungan. Banyak orang yang menabur ya. Nah, hadiahnya jalan pagi itu apa ya? Sepeda gunung ya. Gunung. Kita jalan tapi hadiah sepeda ya. Kalau kita naik sepeda, hadiah sepeda motor ya. Kalau kita naik sepeda motor, hadiah mobil. Jadi panitia harus siap dari tahun ke tahun, hadiahnya lebih seru-seru gitu ya. Nah, kita harus saling membantu. Nanti waktu jalan sehat mungkin ada clue-clue yang harus dipecahkan, ada tempat-tempat yang harus ditandatangani dan sebagainya. Kalau salah nyasar ya wis lewat gitu ya. Jadi disinilah kita perlu kekompakan, perlu kita bisa saling membantu ya. Jangan mencari kepentingannya. Ayat 4 kita baca.
Ayat 4, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, apakah hari ini saudara periksa diri ya? Apakah engkau hanya mementingkan kepentinganmu sendiri? Pengen dipuji, pengen menjadi yang nomor satu, pengen yang terbaik, pengen yang teratas. Nah, hari ini apakah benar sikap itu ya? Kita memang dalam perlombaan ya, kepengen yang nomor satu ya. Tetapi apakah sikap kita menunjukkan bahwa kita ini layak nomor satu? Nah itu pertanyaannya ya. Kemarin lomba tumpeng itu lucu. Kami memang mengharap dapat hadiah karena beberapa tahun lalu kami sudah juara 2 ya. Ada hal yang tidak menyebabkan kami juara 1, yaitu membuat keranjang dari buah pepaya ya, untuk diisi dengan lauk pauk. Tidak boleh itu karena buah. Tetapi kemarin kami melihat yang juara 1 itu ada semangka ya. Semangka diberi makanan apa itu sebagai garnish itu ya, 1 semangka utuh ya. Mungkin penilaiannya sudah lain ya. Jadi di sini saya tidak bisa protes juga ya, tapi nerimo aja gitu ya. Ketika juara harapan 3 disebut, nomor kami tidak muncul, puji Tuhan. Itu saat-saat yang menegangkan ya. Terus juara berapa? 2. Juara 2 harapan, tidak ada nama kami. Sampai pada akhirnya juara 3. Nah ini menegangkan karena 1, 2, 3 ya. Juara 3 ternyata Pondok Mutiara yang Barat Tol yang menang ya. Ketika juara 2 nama kami yang disebut. Puji Tuhan ya. Ya karena kami tidak menghidangkan minuman ya. Ternyata harus ada minumannya. Minuman itu karya ibu-ibu sendiri ya. Misalnya wedang jahe, misalnya sirup rosella, sinom. Padahal kami itu sudah punya minuman sirup blimbing sayur ya, blimbing wolo itu, dan juga punya manisan blimbing wolo yang kami dapat panen dari rumahnya Bu Esti ya. Blimbing wolonya besar-besar dan mateng-mateng dan nikmat sekali gitu ya. Tetapi karena kami tidak diinfo atau kurang jeli atau lupa ya. Jadi akhirnya kami tidak menyajikan hal itu. Ya maklumlah kami jadi nomor 2, kita terima. Tapi ketika pembuatannya kami saling membantu ya. Kompak ya. Ada apa, mengalah ya. Yang satunya mau begini, yang satunya mau begitu. Kalau kita nggak mau mengalah, kita nggak mau mendahulukan orang lain, nggak akan jadi ya saudara. Bu Foni nulis gini, pusing Bu jadi panitia, tapi puji Tuhan punya tim yang sehati. Ya itu perlu kekompakan. Itu perlu tim. Kalau ada satu aja yang nyeleneh, nanti akan jadi gegeran ya. Maka di sini kalau kita dibentuk satu tim atau kita kompak di dalam rumah tangga, keluarga harus saling membantu ya. Pagi-pagi Pak Gemini cari perkara, dia beli kacang. Berapa kilo dia beli kacang? 4 kilo. 4 kilo, tapi kacangnya itu kecil besar, enggak pilihan ya. Ya, kalau kita kecil beli di kilo. Supermarket kan sudah pilihan gede-gede. Ini enggak, beli di pasar. Kelihatannya murah tapi separuh buang. Kecil-kecil ya. Ya, kecil dimakan sendiri. Akhirnya kecil-kecil mau dimakan sendiri. Oh, saya bilang, oh enggak ya, nanti kita bisa asam urat. Nanti kan besok ada acara 17-an saya bawa habis. itu ya. Saya bawa ke gereja ya, Bu Foni nyumbang kacang saya. Nyumbang polo pendem. Pasti habis lah. Saya katakan yang kita ini tidak boleh makan. Ya dibawa aja besok. Yang kita boleh makan ya disimpan dikit, tapi semua dikeluarkan dari simpanan supaya mendukung apa itu lomba ya, pasti habis semuanya. Nah disinilah kita perlu tim ya. Pagi-pagi kami sudah bangun, cuci itu kacang, kemudian memprestonya sehingga jadi kacang presto ya.
Nah, kalau kita nggak ada yang membantu, ya nggak bisa ya. Semua dilakukan sendiri, nggak bisa. Jadi timnya sudah dibagi-bagi. Nah, disinilah kita lebih mementingkan atau mendahulukan kepentingan orang lain. Pertanyaannya apa? Ada di pasar Suko, Bu, kacangnya besar-besar, iya ta? Nah, ini mau ke pasar Suko ado banget. Bu Ruth Sugiyarti bilang, ya nanti dicari ada enggak kacangnya apa sudah tutup. Karena kemarin ada kacangnya, enggak ada orangnya yang jual. Aneh ya orang itu orang ya. itu enggak niat jualan dia. Enggak niat dodolan. Cari pagi katanya datangnya jam 2 siang. Jam 2 kita malam kita lihat lagi kacangnya ada 2 karung tapi orangnya enggak ada yang jual. Saya bilang sama Pak Kemla, kok gak mbok gondol aja 1 karung besok dibayar kan beres ya. Yes. Tapi disitulah gimana ya, kita akhirnya ya ndak bisa dapat yang terbaik kalau apa saatnya ndak cocok itu namanya ya. Bu Ruth Sugiyarti ngomong pasar burung itu di mana, Bu? Di Suko, ada pasar burung tadi Suko. Nggak tahu aku. Pasar Suko. Pasar Suko. Ya nanti dicari lah. Jadi bagaimana cara kita mendukung orang lain? Yaitu dengan sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan mereka, baik lewat mempelajari lagu-lagu pujian lomba padus misalnya ya, ataupun kita harus nyanyi di waktu malam syukuran itu ya. Nah, kita harus saling mempelajari lagu-lagunya. Dasar ibu-ibu ngomong begini, ini boleh enggak Mbak catatan? Ya itu Kerepean. tadi. Kalau kita Mbak kerepean, kita lupa ya, kita enggak menghadap pemirsa tapi ngadep kerepean terus gitu. Padahal kerepean itu kan hanya untuk aman-aman di hati aja ya. Supaya enggak lupa syair ini gimana ya. Sudah lansia sebabnya. Nah, saya katakan ya sudah bawa aja tapi dilipat ya, tapi jangan nanti dibuka kresek terus nutupi mukanya. Dibaca karena enggak kelihatan nutupi muka ya. Ya kalau Ya mau gini dibuat nih. garis yang bagus sekali pakai map gini ditaruh depan gini. Nggak bisa juga karena mereka matanya nggak kelihatan. Saya sudah tes. Ini gimana segini? Aduh nggak kelihatan ya, percuma. Ya biar aja terserah mengalir ya. Orang namanya padus lansia ya, harap maklum. Yang penting layar di belakang di tempat sana. ya kalau di tempat ibadah kan ada peralatan. Nah ini di balai RW kan nggak ada peralatan ya, toh ya. Layar ya. Ya sudah ya harus hafal lah kita tiap tahun sudah nyanyi ya. Di persekutuan dulu itu saya datang kok ibu-ibu kok bagus nyanyinya kok hafal ya. Nggak tahu tak lihat di toilet di belakang sana ada layarnya besar. Jadi mereka ngerpek itu ada layar besar di belakang. Meskipun WL di gereja itu ya minta minta TV kerpean ya. Sama semuanya, nggak lansia, nggak muda. Ternyata ya nggak hafal ya. Memang gimana ya, kita suruh mengapalin itu kan sulit juga ya. Karena lagu itu panjang-panjang, terus lagunya baru-baru ya kita belum hafal gitu ya. Tapi ini loh lagu Maju Tak Gentar, lagu Hari Merdeka, lagu Kebiar-kebiar. Karena panjang ya ndak hafal ya saudara-saudara. 1 tahun sekali dinyanyikan itu. Ya. Jadi kita harus mempelajari ya, menyemangati dan menyediakan apa yang mereka butuhkan ya. Pada akhirnya saya menyediakan alat musik, pemusik, ketikan lagu dan sebagainya supaya ibu-ibu ini mau menyanyi ya. Kalau enggak mereka sudah enggak mau gitu aja ya. Maka dalam satu tujuan kita memang ada yang orang yang bagian penyedia ya. Peduli ya. Peduli, penyedia, rendah hati. Jangan nanti semena-mena terus jadi tukaran ya, jadi gegeran ya. Nah itu enggak menyenangkan. Kalau kita bersama-sama kumpul banyak orang ini jangan vokal ya. Jangan jadi vokal, jadi padus saja, paduan suara. Harmoni. Artinya apa? Harmoni, jangan jadi vokalis. Kalau vokalis kan band-band dunia itu vokalnya
cemelenteng ya saudara-saudara. Tetapi ayo kita turunin nada suara kita separuh ya. Supaya apa? Timnya ini kompak. Nggak usah main tinggi ya. Seringkali kita main tinggi, nada suara aja sudah ditinggikan. Ayo kita ngalami yang namanya persatuan ya. Saling membantu. Disitulah letaknya ada satu kesatuan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang Kau mengajarkan kami untuk saling membantu. Dan kami mau meredakan hati kami sehingga kami merendah dan kami menganggap orang lain lebih daripada kita, sehingga kita bisa menghargai orang lain dan kita bisa sehati, sepikir, setujuan, sehingga apa yang kita capai di dalam grup itu bisa berhasil. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengajarkan kami luar biasa sehingga kami bisa berlaku baik, berlaku rendah hati, dan kita bisa kompak di dalam persekutuan kita, perkumpulan kita, karena Engkau telah memberikan teladan-teladan pada kami yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa, kami berdoa di mana ketika Engkau menempatkan kami di dalam satu rumah tangga, satu keluarga, kami harus kompak, kami harus saling membantu, suami istri saling membantu, saling memberkati. Demikian juga anak-anak, jangan menjadi orang yang mau dan minta dihormati. Tuhan, ubahlah pola pandang berpikir kami, sehingga kami menjadi hamba-hamba yang baik, yang mengerjakan apa yang Kau suruhkan kepada kami. Tuhan, berikanlah satu persatuan, rasa persaudaraan buat keluarga-keluarga Kristiani dimanapun berada. Begitu juga dengan jemaat di gereja ataupun di tempat kerja, sehingga kami dapat memuliakan nama Tuhan. Ketika kami kompak bersatu, maka nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk Indonesia ketika nanti akan diselenggarakan perayaan ulang tahun kemerdekaan RI di IKN Kalimantan. Tuhan, tolonglah berikanlah jalan yang lapang untuk perhelatan besar ini, sehingga mata dunia boleh tertuju kepada Indonesia, dan Indonesia tidak lagi menjadi warga negara kelas 2, melainkan berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Tuhan, tolonglah mereka yang berseberangan, mereka yang tidak sehati, Tuhan jamah, dan Tuhan berikan Tuhan mereka agar dapat melihat, berdiam diri ketika mereka tidak setuju. Biarlah mereka tidak menjadi pengusik, pemberontak, dan yang menghalang-halangi jalannya perayaan 17-an ini. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah mata dunia melihat bahwa Indonesia sanggup melakukan perhelatan yang luar biasa. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan juga acara-acara syukuran, malam tasyakuran di RT RW kami masing-masing ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah ketika kami merayakan kemerdekaan negara kami sungguh-sungguh dimerdekakan dari segala dosa, dari segala kejahatan, dari apapun juga yang mengikat kami dibebaskan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga Bu Ike, Pak Doni yang sudah ditinggalkan oleh orang tua Pak Doni, yaitu Bapak Widodo. Sungguh kami merasa kehilangan seorang panutan, seorang pendidik, seorang yang concern kepada pendidikan di Surabaya, di Jawa Timur, dan di Indonesia, yaitu Pak Widodo. Biarlah ia dengan kasih Tuhan, bersama-sama Tuhan di surga, dan anak menantu cucu yang ditinggalkan dapat meneruskan cita-cita beliau yang indah di dunia pendidikan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Puji Tuhan. God bless you. See you tomorrow guys. Besok jalan sehat. Amin. Tetap sehat. Haleluya. Tetap kuat. Tuhan. Tetap semangat. See you, See you. guys. Baik yang nanti siang, nanti malam. God bless you God bless all. you all. Thank you.